Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, saya dituduh sama suami karir dia itu jelek gara-gara doa saya. Dan pernah proyeknya gagal juga katanya karena doa saya. Padahal nggak mungkin Ustadz saya mendoakan jelek untuk suami. Akhirnya saya tidak pernah mendoakan apapun Ustadz. Karena saya suka dituduh seperti itu. Ya kalau Anda dituduh, ya berarti kan Anda tidak lakukan. Dan memang kalau jadi suami atau jadi istri jangan suka. Masa istri nuduh, ngedoain yang jelek. Ya. Ini kadang laki-laki berpikir, jangan suudon sama istri. Saya berani jamin gak ada istri yang mendoakan jelek sama suaminya. Ya Allah, semoga suamiku tuh gagal dalam usahanya. Ya Allah, semoga suamiku itu cacat dalam hidupnya. Ya Allah, semoga suamiku itu dipecat dalam kerjanya. Gak ada tuh Bapak istri yang kayak begitu. Bapak aja orangnya suudonan. Kita ini sebagai suami jangan suka suudon sama istri. Kalau Anda proyeknya gagal, jangan nyalahin istri. Introspeksi. Mungkin saja kita dolim sama istri. Ya, gitu. Nah, jadi ini perilaku yang buruk ketika suami gagal terus nuduh kamu sih ngejelekin, doanya jelek sama aku. Ya itu kan suudon ke orang lain itu. Dosa gimana lagi ke istri? Iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadits, kata Nabi. Kamu tuh jangan suudon. Karena suudon itu omongan yang paling dusta. Jadi kalau Anda bilang, Ustadz, suami saya nuduh, saya teh suka ngedoain yang jelek karena proyek dia gagal. Itu omongan paling dusta dari suamimu. Dusta aja dosa, ini omongan yang paling dusta. Gitu ya. Yuk bapak-bapak, ibu-ibu, terhadap pasangan hidup tuh jangan suudon gitu ya. Bagaimana Anda bisa bahagia rumah tangga kalau ada suudon? Ibu kalau suudon terus sama suami, Anda nggak akan bahagia ya. Suudon tuh racun yang membuat kita jadi tidak happy. Bapak kalau suudon sama istri, buruk sangka, Bapak nggak akan bahagia. Yuk biasakan kita husnuzon ya. Kalau Anda gagal dalam proyek, introspeksi, perbaiki diri ya. Jangan-jangan ini khawatir karena kezoliman saya terhadap istri. Begitu mikirnya ya. Jangan, wah iya mah istri saya ngadoakeun. Kalau saya punya proyek terus gagal, ya Allah ampuni saya. Jangan-jangan kegagalan ini karena saya zolim sama istri saya. Saya zolim sama anak saya. Gitu mikirnya. Jangan, oh ini mah istri saya nih. Ngedoain jelek nih. Anda bilang, akhirnya saya nggak pernah ngedoain. Kalau saran saya, doakan aja yang baik-baik. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Anda tahu nggak? Amalan yang paling mulia Anda balas buruk dengan baik. Memang sakit hati Anda sebagai istri. Aku mah gak pernah ngedoain buruk kok. Kalau dia gagal teh sok nyalah. Memang ada laki-laki kalau salah itu, kalau gagal itu nyalahin istri. Nah itu ada orang yang memang bukan hanya nyalahin istri, kadang nyalahin teman, kadang nyalahin keadaan, kadang nyalahin. Saudara-saudaraku tercinta, jangan pernah menyalahkan siapa. Terimalah bahwa ini kegagalan boleh jadi karena kelalaian saya. Ya Anda perbaiki. Pasti insya Allah satu saat akan makin maju. Tapi kalau gagal nyalahin si itu, gagal nyalahin si ini, apalagi gagal nyalahin istri, Anda akan gagal terus. Catat itu. Anda akan gagal terus kan di otaknya itu, saya gagal karena ini kan. Tapi kalau gini Anda gagal, introspeksi, ini apa ya? Ini kayaknya saya kurang persiapan. Oh, kayaknya ini saya kurang analisa. Oh, karena ini saya kurang bisa berkomunikasi sama tim saya. Gitu mikirnya. Insya Allah ya, Anda akan lebih sukses. Tapi orang yang kalau gagal nyalahin orang,
itu orang akan gagal terus. Ya. Orang gagal terus gitu. Karena di otaknya sudah menyalahkan orang. Nah, kalau udah menyalahin orang, dia tidak akan belajar yang baru. Balik ke pertanyaan Anda, udah Anda doain aja yang baik-baik sama suami. Sekalipun suami Anda itu suka nuduh yang enggak, ya udah jawab aja dengan doa-doa terbaik ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab.